Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kakak-kakak Asdos. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faik Aditya Fakih, NIM 67200017 dari kelas Grafika Komputer H. Di sini saya akan menjelaskan tugas TTS yang sudah ditugaskan oleh kakak-kakak Asdos. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan codingannya terlebih dahulu. Pada bagian pertama ini ada library-nya, ada Windows H, Freecode, dan juga IOStream. Kemudian ada variabel-variabel untuk sudut, putar, dan hitung. Kemudian void pertama ini untuk mengatur kecepatan dari pergerakan benda-benda yang ada di yang ditampilkan ini. Kemudian void persegi panjang ini void untuk membentuk dasaran dari bentuk persegi panjang. Kemudian void kotak untuk membentuk kotak dan void segitiga untuk membentuk segitiga. Selanjutnya kita berpindah ke void object. Di dalam void object yang pertama itu untuk mengatur background warna atau warna background. Ini jika hitung modulus 2 sama dengan 0 atau lebih mudahnya itu hitung itu genap, maka akan menampilkan warna limestone atau hijau seperti ini. Kemudian jika hitung itu maka ganjil, maka akan menampilkan background warna rose atau yang sedikit pink-pink ini. Untuk selanjutnya kita akan menampilkan benda-bendanya. Jika hitung itu genap, akan menampilkan persegi panjang dengan perputaran itu searah jarum jam karena di Z-nya ini -1. Kemudian warna ini seperti ini dan juga ini memanggil void dari persegi panjang tadi. Kemudian selanjutnya di hitung genap ada persegi panjang kerangka atau garis tepi dari persegi panjangnya saja, tidak ada warna di dalamnya. Itu berputarnya itu ke kiri karena rotate F-nya menggunakan Z1. Kemudian ini untuk warnanya, kemudian ini memanggil void dari persegi panjang. Perbedaannya dengan yang atas tadi, itu yang atas menggunakan GL Quartz untuk agar di dalam persegi panjangnya ada warna. Apabila hanya ingin kerangka persegi panjangnya saja, di sini menggunakan GL Line Loop seperti itu. Di hitung genap ini ada juga kotaknya besar. Bagaimana bisa dikatakan besar? Karena ini di scale F menggunakan XY-nya 3 kali ukuran biasa. Ini terlihat X-nya 3.0 dan Y-nya 3.0. Dan di kotak besar juga menggunakan perputaran ke kiri karena ini satu sama seperti sebelumnya. Dan dari kotaknya itu di dalamnya ingin ada warnanya, makanya menggunakan GL Quartz ini. Berikut yang ini untuk mewarnai dari kotaknya, dan ini memanggil void dari kotak yang sudah kita buat di atas tadi. Dihitung apabila genap juga ada segitiga. Segitiganya itu kecil. Segitiganya kecil karena scale-nya itu nanti lebih kecil daripada segitiga yang ada di bawahnya nanti, di as ini nanti. Kemudian perputarannya itu ke kiri karena -1. Kemudian itu
perpindahannya. Oh ya, yang kotak besar ini perpindahannya itu X-nya 0,0002 dan Y-nya itu 0,0002. Kemudian yang segitiga ini perpindahannya itu X-nya minus 0,3, Y-nya minus 0,3. Dan menggunakan GL triangles. Berikut ini untuk warnanya, dan ini untuk memanggil void segitiga yang sudah kita buat tadi. Untuk di else ini hampir sama dengan yang di atasnya di if ini tadi. Perbedaannya kalau di persegi panjang dengan isi ini di warnanya. Kemudian kalau di kerangka juga perbedaannya di warna. Kalau yang kotak kecil itu perbedaannya pada scale F-nya terlihat ini 1,5 dan yang di atas ini 3. Jadi yang di S ini kotaknya lebih kecil dan juga GL translate F-nya di kotak kecil itu X-nya 0,3, Y-nya 0,3. Kemudian perbedaan selanjutnya itu di kotaknya itu di warnanya. Kemudian di bagian segitiga perbedaannya itu di scale-nya terlihat ini scale-nya itu 3, segitiga besar, saya namakan seperti itu karena ini lebih besar dari segitiga yang ada di if atas tadi ini. Ini 1,5 dan ini 3. Perbedaan selanjutnya di translate F-nya untuk di segitiga apabila hitung ini ganjil karena else itu minus 0,5 dan juga Y-nya minus 0,5. Selanjutnya perbedaannya lagi itu di warnanya. Selain itu sama dengan yang ada di atasnya. Kemudian ini ada sudut bertambah 15 derajat setiap detiknya, setiap hitung itu bertambah. Setiap tambahan satu hitung maka setiap satu putaran atau satu perulangan maka bertambah 15 derajat untuk sudut dan putarnya itu bertambah 25 derajat. Dan ini untuk hitungnya terus bertambah 1 seperti itu. Di void reshape ini berguna untuk apabila window-nya dibesar kecilkan itu objeknya tetap berada di tengah seperti ini atau menyesuaikan gitu. Dan di bawahnya itu seperti biasa ada display mode, glow RGB, glow double, kemudian window size-nya 640 dan height-nya 640, Windows position 00 di pojok sini harusnya, tapi saya pindahkan ke kanan ini, dan good creative Windows-nya itu atau nama window-nya ini TTS strip 67/2020/017 yang itu name saya, dan display function-nya ini memanggil objek, glow reshape-nya itu reshape, glow time function itu untuk waktunya tadi, dan glow main load untuk melakukan perulangan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangannya saya minta maaf. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.